pengalaman yang paling membekas mungkin ya, entah itu suka entah itu duka. Saya kira bagi bangsa Indonesia yang pernah mengenal Bung Karno secara langsung ataupun tidak langsung, tetapi masih pada masanya itu merasakan atau melihat Bung Karno, pasti akan sangat kagum dan terpesona oleh karismanya, apalagi di depan Lebih enak mana gitu? Kalau dulu kan lebih banyak enak jadi lebih enak dikawal atau lebih enak tidak dikawal? sebenarnya karena kalau masalah pengawalan nggak jauh beda dengan sekarang, karena ya itu tadi yang saya bilang, karena pengawalan juga asik-asik aja, jadi kita nggak ngerasa kayak dikawal gitu. Gitu. Tapi kalau untuk masalah yang lain kayak protokoler dan sebagainya, itu tetap lebih enak tidak menjadi anak presiden. Betul Mbak Sukma begitu? Dulu Mbak Sukma kemana-mana juga dikawal ya? Iya. Sekarang bebas merdeka ya Mbak ya? Dikawal anak, Mbak Sukma dikawal anak, Inaya dikawal pacar. Ayo ngaku. Waktu masih jadi anak presiden gimana? Cowok-cowok di kampus pada takut dong ya ngedeketin. Kuliah di mana? Kuliah di UI, Di UI. sastra. Gimana tuh cowok-cowok pada takut nggak? Biasa. Nempel terus kayak perangko dong. Enggak, biasa aja. Sebagai anak mantan presiden, Mbak Sukma punya keinginan untuk konsisten di jalur politik dan mungkin satu hari jadi presiden juga seperti Mbak Megawati, atau mungkin anaknya Mbak Sukma jadi presiden? No, saya sangat concern dengan partainya Bapak yang Bapak dirikan, yaitu Partai Nasional Indonesia, karena sewaktu masa Orde Baru Partai Nasional Indonesia terhimbas juga dengan pembungkaman. Iya. Jadi nasibnya juga agak sangat pahit di masa Orde Baru. Jadi saya concern untuk kembali untuk membangkitkan atau membesarkan kembali Partai Nasional Indonesia. Iya, artinya sekarang Mbak Sukma aktif di Partai Nasional Indonesia ya. Tujuannya apa Mbak? Ingin aktif aja atau ada misi tertentu? Sebagai suatu amanat bahwa dari rakyat pun bahwa waktu itu PNI dipaksa untuk difusikan sebagai PDI sebagai suatu persoalan masalah yang belum tuntas. Jadi juga dari rakyat sendiri ingin sekali PNI itu bangkit Hidup kembali. Ya. Mudah-mudahan. Ibu ini calon presiden keberapa Indonesia? Tidak. Oh, tidak. Jadi mungkin Gus Dur sequelnya bukan saya. Kalau saya sih lebih concern ke pendidikan aja, pendidikan dan anak-anak. Jadi kalau ada kolom cita-cita .2 apa tuh isinya? Guru TK. Guru TK. Tepuk tangan dong, cita-citanya mulia sekali. Senang anak-anak mungkin? Iya. Mungkin karena saya anak terakhir jadi nggak punya adik, jadi bawaannya senang aja lihat anak kecil. Oh ya, tadi kita sempat terpotong, tadi belum selesai itu. Gimana sih kalau Pak Karno di rumah atau Gus Dur di rumah? Saya kira sebagai seorang bapak itu sangat baik sekali ya Bung Karno. Tetapi memang ada perbedaan kalau Bung Karno sebagai pemimpin di depan masa. Ada telepon, Inaya ingetin ya, nanti mesti jawab. Halo. Halo. Selamat maaf, TV-nya boleh dikecilin sedikit? Halo. Halo, Ibu maaf TV-nya dikecilin sedikit boleh? Iya. Iya. Selamat malam, Ibu siapa ini? Halo, malam. Ini Ibu Riri. Ibu Riri dari Pekanbaru. Oh, jauh ya. Silakan Ibu. Gini, mau tanya ke Mbak Sukma. Pengen tanya pengalaman yang paling menarik jadi anak presiden yang pertama. Kebetulan saya fansnya Bung Karno. Waduh, kita dapat Gitu. fans Bung Karno nih. Tadi fansnya Inaya. Gitu aja Mbak Peggy. Iya, terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Gimana tuh Mbak Sukma? Pengalaman yang paling membekas mungkin ya, entah itu suka entah itu duka. Saya kira bagi bangsa Indonesia yang pernah mengenal Bung Karno secara langsung ataupun tidak langsung, tetapi masih pada masanya itu merasakan atau melihat Bung Karno, pasti akan sangat kagum dan terpesona oleh karismanya, apalagi di depan masa. Saya kira di
Indonesia ini he is uncomparable. Jadi yang paling menarik sendiri bagi Mbak Sukma sosok karismatik Pak Karno itu ya. Iya. Kalau pengalaman yang paling menariknya Mbak mungkin ada pengalaman hari-hari lah gitu pada saat sama Bapak. Yang sangat cute atau sangat sweet adalah waktu saya ceritakan waktu Bung Karno di dalam suatu perjalanan berserta rombongan ya yang sangat formal. Ke luar negeri? No, di dalam Dalam negeri. negeri. Terus kita baru pulang sekolah pada waktu itu, tiba-tiba saja semua rombongan terhenti Mhm. dan kita pun stop kendaraan. Terus ada apa gitu mendadak terhenti. Lalu Presiden Soekarno turun dari mobil dan kita pun disuruh untuk menyongsong oleh yang mengantar kita. Iya. Jadi Dan- Mbak Sukma juga turun dari mobil ya? Ya, dan setelah begitu dekat di tengah jalan itu hanya untuk memberikan cium. It's so Waduh. sweet buat memori kita ya. Itu adalah sosok seorang ayah yang tidak mungkin bisa tergantikan oleh apapun ya Mbak ya. Inaya Saya masih tuh kan tadi. masih Dia diterusin. potong mulu. Harus dipotong mulu sama telepon bukan sama saya. Jangan komplain. Sebenarnya ya beda tapi tetap pada dasarnya bapak tetap baik dia jadi pemimpin atau ayah ataupun suami atau saudara segala macam tetap demokratis, tetap humoris gitu. Jadi Yang paling membedakan sosok Bapak sebagai presiden dan Bapak sebagai bapak tuh apa? Bapak di rumah. yang pasti bapak nggak ngomong politik ya di rumah. Oh gitu. Anti ngomong politik Bukan ya. anti. Mungkin kalau sama saya lebih banyak ngomong sastra atau musik atau Mhm. film tapi tidak politik. Oke, Mbak Sukma, Inaya, terima kasih banyak. Kita udah dikasih kesempatan ngobrol nih malam ini. Kita punya gambaran lebih jauh lagi tentang gimana sih rasanya jadi anak presiden. Ternyata semua sama aja. Kalau ada yang menyenangkan, pasti ada yang tidak menyenangkannya. Jadi siapapun ayah kita, yang paling penting adalah bahwa dia adalah seorang ayah, seorang figur yang patut kita contoh dan memberikan cinta yang besar pada anak-anaknya. Betul gitu Mbak? Betul Inaya? Oke, nah kalau bicara soal cinta nih, perempuan yang satu ini sering menebar cinta di mana-mana nih Mbak, dengan goyangan dan geolannya. Kita sambut aja sama-sama ya, Putri Malam yang akan membawakan kuis dengan lebih banyak hadiah lagi. Siap lembur. Cowok sana. Iya, Mas. Siapa, Mas? Darwin. Siapa? Darwin. Darwin? Ya, Di mana? di Tangerang. Tangerang. Jawabannya? Istana Merdeka. Istana? Merdeka. Digoyang mau, Mang? Mau. Ya, mau aja deh, Mang ya. Ayo, Mang. Tuh, untuk Mas Darwin 1 juta. Mas Darwin, Ya, 1 juta untuk Mas Darwin. Jangan lupa ditanggung pajaknya, oke? makasih. Ya, dah. Dah. Baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ini berhubungan dengan topik pembicaraan malam ini dan hadiahnya 1.500.000 dipersembahkan oleh Dia dipersembahkan oleh IREX, siap kerja lembur, semangat pantang kendur. Ya, pertanyaannya adalah Inaya dan Sukmawati sama-sama anak berapa? Tarik, Mang. Halo? Ada? Halo? 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 Belum? Goyang, Mang. Ya, Mang Tan. Halo? Ya, halo? Halo, Password? siap lembur. Siapa, Mas? Ali, Bandung. Siapa? Suali. Siapa? Ali. Mas Ari? Ali. Ali? Iya, Di mana? Bandung. Bandung, Mas Ali? Ya, Jawabannya apa, Mas Ali? Sukmawati keempat. Sukmawati? Keempat. Keempat? Inaya? Inayah bungsu. Bungsu keberapa? Bungsu kemana? Jadi jawabannya sama-sama anak berapa? Pertanyaannya sama-sama anak berapa Inaya dan Sukmawati?
Keempat. Keempat. Iya. Digoyang ya. Iya. 5. Iya, 1.500.000. Mas, Ya. masih di sana? Ya. 1.500.000 dan dibayar pajaknya ya. Iya. Ya baik makasih. pemirsa, sayang sekali waktu saya udah habis. Bener saya masih mau bergoyang, tapi jangan khawatir, saya akan kembali minggu depan. Dan setelah yang satu ini akan hadir kembali Uci dan Agus Wisman. Tarik Mang.